Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syadi Purnama dari Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi, jurusan Teknik Pengolahan Minyak dan Gas Bumi. Di sini saya akan menjelaskan tugas bahasa Indonesia saya mengenai proposal TA yang berjudul Evaluasi Pompa Elektrik Submersible Pump untuk Produksi atau disebut ISP. Pertama-tama saya akan membahas latar belakang dari proposal TA saya. Energi minyak dan gas bumi atau sering disebut sebagai fluida hidrokarbon merupakan energi yang bersifat habis dipakai dan terdapat di batuan reservoir yang jaraknya ratusan sampai ribuan feet di bawah permukaan. Untuk memperoleh fluida hidrokarbon yang berada di dalam reservoir diperlukan kegiatan eksplorasi, pengeboran, serta produksi untuk mengangkat fluida tersebut ke atas permukaan agar dapat dipergunakan. Pengangkatan fluida hidrokarbon dari dalam sumur ke permukaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sumur alam dan pengangkatan buatan. Metode sumur alam terjadi apabila tenaga alamiah yang dimiliki oleh reservoir masih mampu untuk mendorong fluida ke permukaan. Sedangkan metode pengangkatan buatan dilakukan bila tenaga alamiah yang dimiliki oleh reservoir sudah tidak mampu lagi untuk mendorong fluida ke permukaan. Memproduksi minyak pada lapangan produksi tidak terlepas dengan adanya penurunan tekanan reservoir sehingga terjadinya penurunan laju produksi. Untuk sumur-sumur alam, kondisi ini harus diganti metode produksinya dengan pengangkatan buatan, di mana salah satunya adalah dengan menggunakan pompa ISP dengan tujuan agar laju produksi yang ditargetkan akan tetap tercapai. Kinerja sistem ISP berlangsung 24/7 atau yang dikenal dengan 24 jam per 7 hari atau non-stop. Secara tidak langsung, produksi minyak mentah akan berlangsung tanpa henti hingga minyak mentah pada sumur minyak menipis dan tak dapat berproduksi kembali. Jika pompa bekerja melebihi kapasitasnya, maka akan menimbulkan pengikisan pada upthrust. Dan sebaliknya, jika pompa dioperasikan di bawah, kapasitasnya akan menimbulkan pengikisan pada downthrust. Keunggulan dari penggunaan pompa ISP ini yaitu dapat digunakan pada sumur miring, perencanaan dan pemilihan instalasi sederhana, dan efisiensi pompa relatif konstan selama waktu pemakaian. Adapun kelemahannya adalah putaran mesin yang tinggi dalam pompa dapat menimbulkan masalah terbentuknya emulsi yang relatif sulit untuk ditanggulangi, dan efisiensi pompa rendah pada sumur dengan gas oil rasio yang tinggi. Kemudian tujuan dilakukannya penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sumur tersebut layak untuk diproduksi dengan menggunakan gas lift, sucker rod pump, electric submersible pump, atau hydraulic pumping unit. Manfaat dari penelitian ini adalah kita dapat mengetahui efektivitas dan kinerja sistem ISP berlangsung. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membahas yaitu tinjauan pustaka. Electric submersible pump. Salah satu cara untuk mengalirkan minyak bumi dari dalam perut bumi adalah dengan bantuan alat berupa suatu pompa yang dibenamkan dalam fluida minyak yang mempunyai kedalaman yang sangat jauh dari permukaan tanah dan diameter lubang yang sangat kecil. Cara tersebut merupakan salah satu produksi artificial lift di samping cara lain seperti gas lifting, sucker rod pumping atau juga BEM pump, jet pump, dan progressive cavity pump. Secara umum, peralatan electric submersible pump dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, peralatan di atas permukaan. Wellhead atau kepala sumur dilengkapi dengan tubing hanger khusus yang mempunyai lubang untuk kabel pack off atau penetrator. Kabel pack off ini biasanya tahan sampai tekanan 3000 psi. Kemudian ada junction box. Junction box ditempatkan di antara kepala sumur dan switchboard untuk alasan keamanan. Yang ketiga ada switchboard. Switchboard adalah panel kontrol kerja di permukaan saat pompa bekerja yang dilengkapi dengan motor controller. Kemudian yang keempat ada transformer, merupakan alat untuk mengubah tegangan listrik, bisa untuk menaikkan atau menurunkan tegangan.
Kemudian ada peralatan di bawah permukaan. Peralatan di bawah permukaan dari electrical submersible pump terdiri atas pressure sensing instrument, electric motor, protektor, intake, pump unit dan elektrik kabel, serta alat penunjang lainnya. PSI unit atau pressure sensing instrument adalah suatu alat yang mencatat tekanan dan temperatur di dalam sumur. Secara umum, PSI unit mempunyai dua komponen pokok, yaitu PSI downhole unit dan PSI surface breakdown. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan. Prinsip kerja pompa ini adalah fluida yang masuk ke dalam pompa melalui intake akan diterima oleh stage paling bawah dari pompa. Impeller akan mendorongnya masuk. Sebagai akibat proses sentrifugal, maka fluida tersebut akan terlempar keluar dan diterima oleh diffuser. Oleh diffuser, tenaga kinetis velocity fluida akan diubah menjadi tenaga potensial tekanan dan diarahkan ke stage selanjutnya. Pada proses tersebut, fluida memiliki energi yang semakin besar dibandingkan pada saat masuknya. Kejadian tersebut terjadi terus-menerus sehingga tekanan head pompa berbanding linear dengan jumlah stage. Artinya semakin banyak stage yang dipasangkan, maka semakin besar kemampuan pompa untuk mengangkat fluida. Langkah kerja perencanaan ISP. Yang pertama, isi data yang diperlukan, data sumur, reservoir, dan fluida. Kemudian kedua, hitung berat jenis rata-rata dan gradien tekanan fluida produksi. Bila mengandung gas, kurangi GF sekitar 10%. Yang ketiga, tentukan kedudukan pompa kurang lebih 100 feet di atas lubang perforasi teratas. Jarak antara motor dan lubang perforasi teratas kurang lebih 50 feet. Tentukan laju produksi diinginkan dengan cara memilih, kemudian mencoba harga PWF untuk menghitung harga laju total. Apabila harga tersebut belum sesuai, ulangi memilih harga PWF dengan penjajalan. Kemudian yang kelima, hitung pump intake pressure. Harga PIP harus lebih besar dari BPP, tekanan jenuh. Bila tidak terpenuhi, ulangi langkah 4 dan 5 dengan laju produksi yang lebih rendah. Kemudian yang keenam, hitung arus cairan kerja. Kemudian yang 7, tentukan kehilangan tekanan sepanjang tabing setiap 1000 feet dengan membaca pada grafik friction loss berdasarkan persamaan William Hazen. Kemudian yang ke-8, hitung total dynamic height. Kemudian yang ke-9, pilih jenis dan ukuran pompa dari katalog perusahaan, pompa bersangkutan dan gambar yang menunjukkan efisiensi maksimum untuk laju produksi yang diperoleh di langkah 4. Baca harga head capacity dan daya kuda motor pada laju produksi tersebut. Kemudian yang ke-10, hitung jumlah stage. Kemudian yang ke-11, hitung daya kuda yang diperlukan. Kemudian yang ke-12, tentukan jenis motor yang memenuhi HP tersebut. Untuk masing-masing jenis motor, hitung kecepatan aliran di anulus motor, jenis motor, dan motor terkecil yang memberikan 1 detik adalah pasangan yang harus dipilih. Kemudian yang ke-14, baca harga arus listrik dan tegangan listrik yang dibutuhkan untuk jenis motor yang bersangkutan. Kemudian yang ke-15 adalah dari harga arus listrik tersebut, pilih jenis kabel yang dianjurkan. Memilih jenis kabel yang mempunyai kehilangan tegangan di bawah atau sekitar 30 volt tiap 1000 feet. Itu tadi penjelasan mengenai proposal TA saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.